Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat STEMGA. Saya Rahma Izmi Fatihah dari kelompok 2 kelas 11 Multimedia 2 dalam acara STEMGA Podcast. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah guru kejuruan multimedia sekaligus YouTuber yang memiliki banyak subscriber. Beliau adalah Bapak Rudi Hermawan ST. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Terima kasih. Pagi ya semuanya pagi. Yeah. Terima kasih sudah berkenan hadir dalam acara STEMGA Podcast kali ini. Untuk mengobati rasa penasaran Sobat STEMGA nih, mari kita bongkar. Apa aja sih kegiatan beliau? Rahasia-rahasia suksesnya dan yang tak kalah menarik, seberapa besar sih pundi-pundi rupiah yang beliau peroleh? Langsung saja kita berbincang-bincang dengan Bapak Rudi Hermawan ST. Sebelumnya boleh Pak perkenalan diri dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang sudah ngebuka channel YouTube Bapak mungkin sudah kenal ya, udah hafal karena Bapak suka publikasi identitas di sana. Karena konten Bapak kebanyakan untuk informasi gitu. Jadi begini ya, Bapak tuh mengajar di SMK 3 sejak tahun 2004 dan membuka channel YouTube sebenarnya sudah sangat lama, jadi dari tahun 2008 gitu. Cuman setelah itu ditinggal, baru diurus lagi di tahun 2020 sampai sekarang. Seperti itu informasi awal kegiatan Bapak di YouTube. Ya. Nah langsung saja nih kita tanya-tanya sedikit ke Pak Rudi ya Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, apa sih alasan Bapak bisa tertarik untuk membuat channel YouTube? Sementara kan masih banyak hal-hal yang lebih menarik, menantang, bahkan mungkin lebih menjanjikan. Ya baik, sebenarnya ketika tahun 2008 Bapak membuat YouTube, saat itu belum sepopuler sekarang untuk sebagai sumber penghasilan. Iya. Gitu. Jadi saat itu Bapak membuat channel YouTube hanya untuk membagikan informasi. Dan kalau mau tahu, waktu itu Bapak fokus membuat channel YouTube khusus lagu-lagu anak Indonesia. Lagu-lagu anak Indonesia, boleh. Bapak waktu itu hanya download dan upload. Bapak tidak pernah edit. Itu hanya untuk Bapak membagikan lagu anak Indonesia. Lebih dari 100 lagu Bapak upload waktu itu. Ya, sekitar 2 tahun. Tapi setelah itu Bapak tinggalkan karena hanya untuk membagikan supaya orang lain mendownload, melihat, memutar lagu-lagu anak Indonesia gitu. Ternyata di tahun 2020 awal dilihat subscribernya udah di 6.000 lebih. Begitu. Mantap. Nah, akhirnya dicoba diurus lagi dengan konten yang lebih sesuai ke ketentuan YouTube seperti itu. Karena kalau kontennya re-upload punya orang pasti klaim hak cipta kena. Iya sih. Iya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, sejak kapan Bapak mulai terjun ke dunia YouTube? Sebenarnya kalau ke YouTube kan sebenarnya iseng saja. Bapak biasanya main hanya di internet tuh, di web dan blog biasanya. Di web dan blog? Sejak tahun 2006. Bapak bikin blog ratusan blog. Iya. Bapak bikin ratusan blog karena waktu itu mencoba berbagai informasi di blog. Tapi ketika ingin share video, Bapak coba bikin YouTube gitu. Nah, YouTube-nya dimulai dari tahun 2008. Tapi nggak niat untuk cari uang. Oh iya, niat Bapak hanya untuk berbagi informasi saja, untuk khususnya lagu-lagu anak Indonesia. Karena saat itu lagu anak Indonesia sangat kurang diminati anak-anak. Saat itu anak-anak lebih suka lagu dewasa, apakah lagu-lagu tema keluarga, apakah tema-tema yang lain. Kebanyakan anak-anak ke situ, makanya Bapak ikut bantu publikasikan lagu anak saat itu. Kalau untuk YouTube saat ini Bapak lebih ke news, ke berita. Berita pendidikan. Iya. Nih Pak, selain di YouTube, kalau boleh tahu Bapak aktif di media sosial apalagi ya Pak? Kalau di medsos sebenarnya Bapak dari dulu ke Facebook. Facebook. Jadi kalau Facebook Bapak membuat beberapa buah grup. Selain untuk posting di wall pribadi, jadi untuk warga SMK 3 Kuningan Bapak buatkan khusus ada grup untuk keluarga SMK 3 Kuningan. Untuk pengikutnya, anggotanya mungkin ada sekitar 5.000 ya. 5.000. Terus Bapak juga buat khusus untuk yang multimedia. Nah, kalian multimedia
Alumni juga yang belum gabung, ada khusus grup multimedia di Facebook, banyak informasi di sana. Oh, ada Bapak ya, Pak? bangga, alumni SMK 3 multimedia sudah pada sukses. Wis, Ada yang iya. mandiri, ada yang bekerja. Iya, iya. Cuman privat sifatnya untuk yang multimedia. Kalau yang SMK 3 itu publik, terbuka. Beli. Jadi Bapak di Facebook lebih fokus. Bapak di IG juga ada, tapi Bapak tidak begitu Terlalu cocok iya. sepertinya di IG. Iya. Nggak cocok jadi selebgram. Iya. Karena Bapak senangnya hanya berbagi informasi-informasi pendidikan kebanyakan. Iya. Seperti itu. Oke. Nih penasaran Pak, konten-konten apa aja yang Bapak upload ke channel YouTube Bapak? Kalau dulu sebenarnya fokus Bapak kan yang awal itu tadi ya, hanya lagu anak. Lagu anak. Tapi itu hanya berlaku Bapak rubah di tahun 2020. Hampir semuanya Bapak hapus. Karena ketika akan didaftarkan untuk monet ditolak. Karena re-upload namanya, hak cipta kena. Iya. Jadi karena Bapak channelnya news, akhirnya Bapak rubah, ganti semua. Gitu. Sekarang kebanyakan Bapak beritanya berita seputar pendidikan, Iya. kegiatan-kegiatan sekolah, begitu. Cuman mungkin segmen pasarnya berbeda. Iya. Nanti mungkin bisa digali lebih ke dalam apa saja yang banyak diminati Iya. untuk penonton saat ini ya. Jadi macam-macam sekarang Bapak upload kuliner, kegiatan-kegiatan, objek wisata, pendidikan gitu. Karena sifatnya news, bahkan ada berita-berita sosial budaya, politik, ada Iya. seperti itu. Bahkan nama channel Bapak juga Rudy Hermawan News ya. Itu. Oke, iya Dan siap. bukan hanya channel YouTube. Kalian Apa? cari di Google Rudy Hermawan News, ada blognya, ada Blognya, webnya, ada oke. YouTube-nya. Gitu. Lebih ke news ya. Karena ke newsnya itu. Oke. Nih Pak, dari konten-konten yang Bapak upload, konten yang paling menarik menurut Bapak dan memiliki viewers paling banyak itu apa aja sih Pak? Kalau bicara ke viewer, sebenarnya ini juga tip untuk yang mau bikin channel YouTube ya. Jadi silahkan kalau siapa saja bikin channel YouTube, di riset, jadi channel kita upload berbagai macam konten. Nah nanti di situ akan kelihatan konten yang kita bahas yang mana yang paling banyak viewernya. Gitu. Ternyata untuk di channel Bapak sekarang lebih banyak yang nonton di kuliner. Kuliner. Oke, ya. Ternyata channel-channel besar juga banyak yang fokus di kuliner. Iya, kuliner. Seperti itu. Oke. Untuk mencapai kesuksesan seperti sekarang ini, pasti bukanlah hal yang mudah. Butuh kerja keras dan kerja cerdas. Kalau boleh, kepo nih Pak, taktik-taktik atau jurus-jurus bagaimana yang Bapak lakukan untuk menambah subscriber? Sebenarnya malu dibilang sukses. Malu. Bapak belum sukses di YouTube, Bapak hanya sedang belajar untuk mencoba mengikuti alur yang diminta oleh YouTube supaya bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube seperti itu. Jadi informasi awal, jadi di YouTube itu kan ada namanya channel, adanya konten, namanya konten gitu. Jadi kalau kalian bisa membuat channel, nanti di dalamnya bisa banyak konten berbagai tema apapun silahkan gitu. Usahakan dari channel ke konten linear. Nah nanti di konten tersebut ada yang namanya judul, ada namanya deskripsi, ada namanya tag gitu ya, ada namanya thumbnail, itu semua harus linear. Gitu. Orang internet namanya SEO. Nah, kalau sudah SEO diharapkan akan populer. Sementara kalau Bapak dibilang sukses itu belum harus sama-sama harus belajar ya. Cuman kalau menerima dari YouTube pernah. Seperti itu. Karena banyak yang harus dikembangkan lah di situ, harus kita gali, harus kita pelajari, harus kita riset gitu. Untuk yang beruntung sebenarnya viewer banyak itu bagi mereka mudah didapat, terutama untuk orang-orang yang sudah terkenal gitu. Tapi untuk yang merintis dari awal seperti Bapak dan pemula butuh kerja keras seperti itu. Bapak kadang-kadang sampai upload konten sehari lebih dari 5 gitu. Kadang-kadang sehari 10 konten Bapak upload. Target tahun kemarin 2021 Bapak ingin punya konten 1000 gitu, 1000 konten. Wow. Dan ternyata di bulan Desember tercapai sudah sampai 1200. 1200 lebih sekarang ya Pak. udah di 1300 lebih gitu. Wow, hebat. Sebenarnya untuk anak-anak muda sekarang lebih kreatif, pasti lebih mudah untuk membuat konten-konten yang
inovatif, disukai oleh teman-teman. Gitu. Ya, Seperti itu. siap. Mungkin ini sedikit privacy ya Pak. Mm-mm. Boleh dijawab, boleh enggak juga sih. Mm-mm. Pasti banyak sahabat STEMGA yang penasaran. Berapa banyak sih pundi-pundi rupiah yang Bapak peroleh dari YouTube ini? Boleh nih Pak. Ini privacy, tapi boleh dijawab, boleh enggak. Ya. Bicara penghasilan sebenarnya Bapak tidak akan menyebutkan rupiahnya, tapi Oke. cara mudahnya sebenarnya seperti ini ya. Untuk channel yang sudah monetisasi, dengan syarat supaya monet itu seperti apa? Pertama, channel harus punya subscribe sebanyak 1000 minimal. Kedua, channel harus ditonton oleh sebanyak minimal 4000 jam. Itu dalam 1 tahun terakhir. 1 tahun terakhir harus 4000 jam, subscribe-nya 1000 baru bisa didaftarkan monet. Nah, penghasilannya seperti apa? Itu fleksibel karena tiap viewer, tiap negara beda-beda biasa hitungan dari iklannya. Cuman secara kasar akan Bapak berikan tipnya saja untuk kalian yang akan ke YouTube. Silakan channel-channel besar dilihat, kontennya ditonton berapa ribu atau juta kali dari konten tersebut, tinggal kalikan satu viewernya dengan 5 rupiah. Caranya itu, kalau pusing silakan dianalisa untuk dicoba dihitung. Kasarnya kalau ada yang nonton 1000 kali 5 rupiah, 5.000 rupiah untuk konten tersebut, tapi kontennya ada berapa banyak gitu. Oh iya, gitu. Jadi kalau yang sudah ratusan ribu, jutaan viewer itu ya jelas besar. Yang punya Bapak belum ada. Silakan semangat untuk yang mau nge-YouTube. Iya, semangat. Bikin channel, upload konten, gitu aja. Siap. Mohon maaf nih Pak, izin bertanya, apakah penghasilan dari YouTube mempunyai potensi besar untuk kesuksesan Bapak? Untuk ke Bapak sih tidak. Tidak, karena Bapak fokus ke pekerjaan Bapak sebagai guru yang sudah Bapak tekuni sejak tahun 2004 sampai sekarang. Awalnya Bapak hanya mencoba YouTube untuk barangkali bisa untuk tambahan, tapi sepertinya untuk Bapak berat gitu. Dengan viewer yang rutin tiap hari, Bapak mungkin hanya kisaran saat ini di 1.500 per hari. 1.500 per hari. Itu sangat berat untuk jadi penghasilan tambahan. Tapi untuk berbagi informasi tetap Bapak sukai, tetap Bapak kerjakan. Gitu. Makanya untuk kalian yang mau nge-YouTube tetap fokus saja, silakan cari viewer sebanyak-banyaknya. Karena kalau emang mau jadikan penghasilan, emang di situ sumbernya. Harus banyak viewer. Harus banyak viewers. Harus banyak viewer, harus banyak subscriber emang yang aktif. Seperti itu. Oke. Terakhir nih Pak, satu kalimat untuk sahabat STEMGA semua. Waduh, kalimat. Satu kalimat mau motivasi atau apapun tentang boleh buat sahabat STEMGA. Buat sahabat STEMGA ini mungkin fokusnya ke YouTube aja lah. Ya. Silakan jadi YouTuber yang sukses, jangan kalah dengan siapapun yang ada di daerah ternyata udah jadi YouTuber sukses. Kalian untuk sahabat STEMGA khususnya dari multimedia, apalagi bermainnya di HP dan komputer, jangan kalah. Jadi subscriber yang belum, malu. Itu aja. Ayo aja. Oke. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir dan bersedia berbagi pengalaman dengan kami. Mudah-mudahan channel YouTube Bapak tetap terus maju, terus sukses, terus eksis. Semoga perbincangan kita kali ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan sahabat STEMGA semua. Hal penting yang dapat kita petik dari kali ini, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Yuk kita belajar bareng-bareng, belajar sama-sama. Semua itu butuh proses yang akan menghasilkan progres. Jadi no protes, insya Allah sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Salam, semoga sukses juga. Semoga sukses. STEMGA TV sukses.